Mari kita mulai dengan satu kalimat yang tidak nyaman. Di Ducati, kamu bisa menang dan tetap tidak dipilih. Marco Bezzecchi melakukan hampir semuanya dengan benar. Runner-up Moto3 musim 2018, lulusan Akademi Valentino Rossi, berkembang lewat jalur yang ideal bagi pembalap Italia modern. Masuk MotoGP bersama VR46, belajar, adaptasi, lalu meledak. Musim 2023, ia meraih 3 kemenangan. Argentina, Prancis, India. Beberapa kali memimpin klasemen, mengalahkan nama-nama besar, menjadi pembalap Ducati terbaik kedua di paruh awal musim. Secara performa, itu bukan kebetulan, itu validasi. Tapi di Ducati, validasi tidak selalu berarti promosi. Dan disitulah cerita ini dimulai. Sistem Ducati tidak pernah kekurangan talenta. Masalah Ducati bukan kekurangan pembalap cepat. Masalah Ducati adalah terlalu banyak pembalap kelas juara. Masuk 2025, peta kekuatan berubah drastis. Pecco Bagnaia masih menjadi fondasi proyek. 2 kali juara dunia, simbol kontinuitas dan kestabilan teknis Desmo Sedici. Lalu datang Marc Marquez ke tim pabrikan. 8 kali juara dunia saat itu. Magnet global, taruhan terbesar Ducati dalam 1 dekade terakhir. Di sisi lain, Jorge Martin pergi setelah perebutan gelar sengit. Enea Bastianini juga tersingkir dari kursi utama. Tapi apakah itu membuat kursi Ducati kosong dari talenta? Tidak, karena struktur mereka tetap yang paling solid di grid. Tim pabrikan dengan 2 superstar. Tim satelit tetap kompetitif. Motor Desmo Sedici masih menjadi referensi teknis 2025. Bahkan, ketika regulasi 2027 mulai dibicarakan, era mesin 850cc, pengurangan aerodinamika, perubahan besar arah teknis, Ducati tetap menjadi tim dengan basis data dan pengalaman pengembangan paling lengkap. Artinya apa? Artinya di Ducati, pembalap bukan sekedar rider. Mereka adalah bagian dari mesin besar. Dan dalam mesin besar, setiap bagian bisa diganti jika tidak sesuai arah. Di 2025, persaingan internal bukan lagi soal siapa tercepat semata. Ini tentang siapa yang paling selaras dengan proyek jangka panjang menuju regulasi 2027. Marc membawa pengalaman ekstrim dan nilai komersial. Pecco membawa stabilitas dan pemahaman mendalam tentang DNA motor Dena. Di tengah konfigurasi seperti itu, ruang untuk pembalap lain menjadi sangat sempit. Bukan karena mereka tidak cukup cepat, tapi karena sistem sudah memiliki prioritas. Ducati tidak lagi mencari talenta. Mereka memilih konfigurasi paling efisien untuk mempertahankan dominasi sebelum era baru dimulai. Dalam struktur seperti ini, setiap rider adalah variabel performa dan investasi. Dan dalam sistem yang sangat efisien, variabel yang tidak menjadi pusat proyek akan tersisih. Bezzecchi masuk ke era itu bukan sebagai pusat revolusi. Ia masuk sebagai bagian dari generasi Ducati yang terlalu padat. Cepat tidak selalu cukup. Musim 2024 justru menjadi ujian paling sunyi bagi Bezzecchi. Setelah 3 kemenangan dan perebutan gelar di 2023, ekspektasi melonjak. Ia memulai musim sebagai salah satu kandidat juara. Tapi realita berkata lain. GP23 yang ia pakai mulai tertinggal dari evolusi GP24. Pecco dan Martin melesat dengan paket terbaru. Sementara Bezzecchi berjuang mencari feeling depan motor, area yang selama ini jadi kekuatannya. Ia tidak lagi rutin di podium. Ia tidak lagi memimpin klasemen. Beberapa kali tercecer di luar 5 besar. Cedera tangan di pertengahan musim juga memperlambat momentumnya. Statistik berubah, narasi berubah. Peta prioritas Ducati pun ikut berubah. Di saat yang sama, musim transfer 2024 memanas. Marc Marquez tampil kompetitif bersama Gresini. Martin menekan sebagai kandidat juara dunia. Pecco tetap konsisten. Dalam konfigurasi seperti itu, Ducati tidak mencari potensi masa depan. Mereka mencari kepastian. Bezzecchi masih cepat, masih agresif, masih punya talenta alami. Tapi 2024 bukan musim pembuktian. Itu musim bertahan. Dan dalam dunia yang bergerak secepat MotoGP, satu musim sulit bisa mengubah posisi tawar. Ada momen yang tidak terekam kamera, saat pembicaraan kontrak bergeser, saat namanya tidak lagi disebut di pusat diskusi, saat fokus tim mengarah ke kombinasi lain. Bayangkan berada di paddock,
Mengetahui kamu pernah menang 3 kali musim lalu, namun sekarang masa depanmu tidak lagi ada di tanganmu sendiri. Itu bukan sekedar penurunan performa. Itu momen ketika sistem mulai bergerak tanpa kamu. Dan di level ini, kadang cepat saja memang tidak cukup. Karena di MotoGP modern, tim tidak hanya memilih siapa yang bisa menang. Mereka memilih siapa yang paling aman untuk dipertahankan. Psikologi tidak dipilih. Kegagalan bisa dipahami. Penolakan jauh lebih rumit. Ketika kamu gagal, kamu tahu apa yang salah. Ketika kamu tidak dipilih, kamu mulai mencari tahu nilai dirimu sendiri. Di titik ini, mental pembalap bisa pecah menjadi 2. Satu sisi berkata, aku akan membuktikan mereka salah. Sisi lain berbisik, mungkin aku memang tidak cukup. Ini fase paling berbahaya dalam karir atlet elit. Karena luka harga diri tidak terlihat di timing sheet. Bezzecchi memilih sisi pertama. Ia tetap menyerang di tikungan, tetap mengambil risiko, tetap balapan dengan ekspresi yang sama. Tapi sekarang, tanpa jaminan masa depan, tanpa status jelas, tanpa perlindungan sistem. Dan justru dalam ketidakpastian itu, karakter asli terbentuk. Mental pemburu, bukan penjaga tahta.